Ya, kita bisa ketemu kembali, Bapak-Bapak. Ya, setelah kita tadarus bersama, kita ini menjelang maghrib, ini ada waktu sebentar. Kita mencoba uh, jelaskan tentang uh, hikmah dari Isra Mi'raj, ya, dari sisi yang lain ya. Jadi uh, Bapak-bapak, rekan-rekan, uh, ketika Isra Mi'raj itu kan Nabi mendapatkan perintah syariat terkait dengan sholat. Ini uh, perintah sholat ini perintah yang luar biasa. Ya. Jadi kita tahu bapak-bapak bahwa uh, sholat itu adalah imaduddin, tiangnya agama. Ketika bapak-bapak itu mengerjakan sholat itu pada hakikatnya sedang menegakkan agama. Tapi kalau orang yang tidak mau sholat, meninggalkan sholat, maka pada hakikatnya dia sedang meruntuhkan agamanya. Karena kalau bangunan tanpa tiang ya tentunya akan ambruk ya. Makanya apa sholat ini adalah tiangnya agama. Jadi sebisa mungkin jangan sampai kita meninggalkan sholat. Jadi sholat ini jangan pernah ditinggalkan. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, jangan ditinggal. Bisa sholat sambil berdiri, itu memang suatu kesempurnaan. Tapi kita misalnya belum bisa atau tidak bisa sholat sambil berdiri, ya sambil duduk. Sambil duduk kok nggak bisa, ya sambil berbaring. Jadi betul-betul dijaga betul sholat kita, jangan sampai terlewatkan, jangan sampai ditinggalkan. Nah, bapak-bapak sekalian yang berbahagia, nah ini saya mungkin ingin sampaikan terkait dengan bagaimana ketika kita bisa sholat di awal waktu ya. Ya. Jadi menurut para ahli itu setiap perpindahan waktu sholat itu ternyata bersamaan dengan terjadinya perubahan tenaga alam dan itu dirasakan melalui perubahan warna alam. Jadi ternyata warna alam itu berubah di saat waktu-waktu sholat. Dan ternyata kondisi tersebut itu berubahnya waktu itu, berubahnya warna alam itu berpengaruh pada kesehatan seseorang, berpengaruh pada psikologi seseorang. Ya. Jadi ini jarang disampaikan ya. Ini ada hikmah, hikmah ketika kita melakukan sholat di awal waktu ya. Jadi bapak-bapak ketika waktu subuh itu kita mulai dari subuh dulu ya. Jadi kita mulai dari subuh. Jadi ketika waktu subuh alam itu berada dalam spektrum warna biru muda. Biru muda itu bersesuaian dengan frekuensi tiroid, frekuensi kelenjar
gondok. Padahal tiroid itu mempunyai pengaruh terhadap sistem metabolisme tubuh manusia. Nah, ini kalau dalam ilmu coloring ya, warna biru muda itu mempunyai rahasia tersendiri berkaitan dengan rezeki dan komunikasi. Jadi orang-orang yang mereka masih tidur nyenyak di waktu subuh, itu dia akan menghadapi masalah rezeki. Sebab apa? Sebab tadi kelenjar tiroid itu tidak dapat menyerap warna biru muda alam saat seseorang itu masih tertidur. Makanya bapak-bapak sekalian berbahagia, waktu subuh ini waktu yang penuh barokah. Bahkan sampai Rasulullah itu mendoakan kepada kita sebagai umatnya untuk mendapatkan keberkahan itu. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Jadi setelah subuh kenapa kita dilarang untuk tidur lagi? Jadi karena ada keberkahan itu. Jadi kalau sudah tahu ilmunya seperti ini, bapak-bapak, setelah subuh jangan nyari meleh, ya, jangan tidur lagi. Nah, ini waktu subuh. Ini spektrum alamnya warnanya biru muda. Ya, tadi yang berkesesuaian dengan frekuensi tiroid atau kelenjar gondok. Nah, kemudian bagaimana dengan waktu duhur? Ternyata bapak-bapak sekalian berbahagia, ketika duhur tiba, alam itu berubah menguning. Dan Masya Allah, warna kuning ini berpengaruh pada perut, pada sistem pencernaan manusia. Jadi warna kuning ini juga berpengaruh pada hati. Nah, bapak-bapak pernah mendengar orang kena penyakitnya apa? Oh, kuning. Nah, itu berarti penyakit liver maksudnya. Nah, bapak-bapak sekalian berbahagia, warna kuning itu mempunyai rahasia yang berkaitan dengan fisik dan psikis seseorang. Sehingga orang-orang yang mereka selalu ketinggalan atau melewatkan sholat duhurnya berulang-ulang kali, ini akan menghadapi masalah dalam sistem pencernaan. Selain itu tadi, karena berpengaruh pada psikis seseorang, orang yang suka menunda-nunda waktu duhur, suka menunda sholat duhur, itu akan berkurang keceriaannya. Insya Allah. Jadi bapak-bapak sekalian berbahagia, coba bapak-bapak rasakan ya, ketika panjenengan semua bawa mobil, bawa truk, itu ketika waktu duhur, coba berhenti. Cari masjid terdekat atau masuk ke rest area, kemudian nanti segera coba melakukan sholat duhur. Ini spektrum alamnya berwarna kuning ketika waktu duhur tiba. Makanya mohon maaf, kenapa kok tadi warna kuning berkaitan dengan pencernaan? Mohon maaf, kotoran kita yang keluar dari perut itu warnanya kuning. Makanya ini alamnya spektrumnya alam ini berwarna kuning. Ini waktu duhur. Kemudian kalau waktu asar bagaimana? Waktu asar itu alam ini berubah lagi menjadi oranye. Jadi kalau subuh itu biru muda. Kalau duhur kuning. Kalau asar oranye. Nah, bapak-bapak sekalian berbahagia, warna oranye ini berpengaruh yang cukup signifikan
terhadap organ tubuh kita. Ginten-ginten apa Bapak Ibu? Bapak-bapak. Organ tubuh yang dimiliki oleh laki-laki tapi tidak dimiliki oleh perempuan. Ya, kira-kira apa? Prostat. Nah, betul. Testis, ya, itu tidak dimiliki oleh perempuan. Jadi warna ketika waktu asar alam ini berubah menjadi oranye, ini betul-betul punya pengaruh signifikan terhadap organ tubuh, terutama organ tubuh laki-laki, prostat, testis. Ya. Dan warna oranye ini kalau dalam ilmu coloring itu, ini warna oranye itu mempengaruhi kreativitas seseorang. Jadi, bapak-bapak sekalian, orang yang sering ketinggalan sholat asarnya, apa yang terjadi? Menurunnya daya kreativitas seseorang. Menurunnya daya kreativitas seseorang. Makanya bapak-bapak ketika waktu asar tiba, monggo ini segera untuk sholat, jangan ditunda-tunda. Orang yang tadi sering meninggalkan atau sering ketinggalan sholat asarnya, menunda-nunda akhirnya, apalagi di akhir waktu, maka daya kreativitasnya itu menurun. Insya Allah. Kemudian waktu maghrib. Nah, waktu maghrib ini alam kembali berubah menjadi warna merah. Nah, bapak-bapak, mohon maaf, warna ketika alam itu spektrumnya berwarna merah, ini selaras dengan frekuensi jin dan iblis. Padahal jin dan iblis itu sangat-sangat bertenaga. Karena apa? Karena mereka ikut bergetar dengan warna alam yang memerah itu. Makanya bapak-bapak mohon maaf, bila panjenengan nyetir, kemudian kok waktu maghrib tiba, sebaiknya berhenti sejenak. Berhenti sejenak untuk mengerjakan sholat maghrib dulu. Karena apa? Karena waktu ini banyak gangguan atau terjadi tumpang tindih dua atau tiga gelombang yang frekuensi yang sama, yang bisa menimbulkan gangguan penglihatan kita. Jadi sebaiknya kan gini Pak, jadi kan pernah merasakan enggak? Nyetir sebelum maghrib tiba, melewati waktu maghrib, mata kita tuh ada proses pergantian penglihatan. Jadi kalau bisa begitu maghrib tiba, jangan dilanjutkan nyetir dulu, berhenti sejenak dulu, sholat maghrib dulu, baru dilanjutkan. Kalau dulu di zaman saya kecil itu ketika maghrib tiba kan, maghrib, ayo masuk rumah. Ya ini memang frekuensi alam berubah menjadi merah itu, ini selaras dengan frekuensinya jin dan iblis, masya Allah. Ya. Nah, kemudian waktu isya. Waktu isya ini, bapak-bapak sahabat bahagia, warna alam ini berubah menjadi nila. Menjadi nila, kemudian selanjutnya menjadi gelap. Jadi waktu isya ini spektrum alamnya berubah menjadi warna nila. Bapak-bapak sekalian bahagia, nila itu mempunyai rahasia terkait dengan ketentraman, terkait dengan kedamaian. Dan frekuensinya itu sesuai dengan sistem kontrol otak kita. Sehingga bapak-bapak, orang yang sering ketinggalan waktu isya-nya, tidak mengerjakan di awal waktu, hidupnya sering gelisah. Karena apa? Karena ketentraman hati, kedamaian, kontrol otaknya itu terganggu. Karena
waktu Isya ini alam tadi berubah menjadi nila. Oleh karenanya, Bapak-bapak sekalian berbahagia, monggo ini dengan kita momentum Isra Mi'raj, kemudian yang dimana ketika Isra Mi'raj itu adalah terkait dengan perintah ibadah sholat. Sekali lagi saya berharap kepada bapak-bapak, sesibuk apapun panjenengan, seberat apapun pekerjaan panjenengan, dimanapun berada, jangan pernah meninggalkan sholat. Diperhatikan betul sholat ini. Jadi sholat ini besok akan menjadi pertanyaan